Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah addai ala ridwani. Bapak Ibu karyawan RSIPK Muhammadiyah Pekajangan serta Bapak Ibu pengunjung dan pasien RSIPK Muhammadiyah Pekajangan yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berobat, sebagaimana sabda beliau, "Tadawau ya ibadallah," berobatlah wahai hamba Allah. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Poin yang pertama yaitu adalah berobat adalah dianjurkan. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, berobat adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah SAW. Maka tentu yang Rasulullah SAW anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah, tapi bukan berarti sabar itu diam. Sabar hendaknya disertai dengan adanya usaha. Ketika kita sakit, kita diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya dengan kita lapar. Lapar adalah takdir, tapi apakah berarti kita sabar saja terus lapar? Tidak, kita berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Lalu mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Yang lebih sesuai dengan sunnah adalah berobat. Walau memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih sabar, silakan saja. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW adalah berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, berobat adalah wasilah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah. Jangan jadikan berobat itu sebagai tujuan. Maksudnya kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu karena berobat. Memang betul kesembuhan itu diantara sebabnya adalah berobat, tapi yang paling utama harus kita yakini bahwa kesembuhan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin," dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Poin yang ketiga adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, perkara yang ketiga yang harus kita yakini bahwa kita berobat, hati kita tetap bersandar kepada Allah. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada dokter, jangan sampai hati kita bersandarnya kepada obat, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, adapun dokter dan obat adalah wasilah dan sebab. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan. Dia sudah makan berbagai macam obat, tapi ternyata qadarullah belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudaraku sekalian, kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada dokter, maka ini bisa masuk pada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita bersandar kepada obat, ini juga merupakan salah satu jenis kesyirikan. Poin yang keempat adalah menjaga ucapan. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita berkata obat ini yang menyembuhkan saya, atau dokter ini yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ucapan yang berbau kesyirikan, karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengucapkan bahwa dokter bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah.
Poin yang kelima adalah sabar. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, jika kita sudah berobat dan kesembuhan belum pula datang, kewajiban kita adalah bersabar dan terus bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah, lalu yang muncul adalah putus asa, bahkan naudzubillah sampai kepada derajat seseorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan, kewajiban kita sabar, kewajiban kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keenam adalah berharap pahala dan ampunan. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, perkara yang terakhir adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya, karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dia dan mengangkat pahala dia. Masya Allah, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Maka ketika kita sakit, kita selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini, Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita selalu ingat akan dosa-dosa kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan sakit ini Allah angkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa kita banyak berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya perkara yang Rasulullah SAW meminta kepada Allah, was'alukar ridho ba'dal qadha, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku, karena memang ridho dan ketentuan Allah itu butuh keimanan. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.